Saudara, tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan keajaiban. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan anugerah. Saudara, saya mau berkata begini ya. Pemimpin tidak pernah, saudara, tidak pernah dilahirkan. Pemimpin dibentuk. Sekali lagi ngomong sama semua. Pemimpin tidak pernah dilahirkan. Pemimpin dibentuk. Oke, saudara yakin dan tahu pemimpin harus diapa? Bentuk. Saudara, pemimpin adalah seperti permata atau intan atau berlian. Saudara, dan kalau saudara mau tahu ada 3 fase saudara sampai menjadi permata atau berlian atau intan. Saudara, fase yang pertama dia dari pohon. Semua pohon kelapa kayak pohon apapun saudara, dia harus dibakar sampai gosong. Maka dia menjadi karbon. Nah, ini persoalannya. Pemimpin itu sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Pemimpin itu permata. Amin. Tapi untuk jadi permata, saudara suka tidak suka melewati 3 proses. Proses yang pertama dari pohon, saudara sudah bertumbuh, saya nggak ngomongin bertumbuh, saudara harus rela dibakar. Dan itu kalau nggak gosong, nggak bisa jadi karbon. Saudara minimal panasnya minimal 250 derajat Celcius. Saudara itu baru merubah saudara dari pohon jadi hitam, jadi karbon. Saudara, dan setelah jadi karbon, saudara harus mau turun ke bawah. Hampir mendekati panasnya inti bumi. Kalau saudara tidak pernah mau ke bawah, saudara tidak akan pernah jadi. Saudara, tetapi yang ketiga, saudara setelah ke bawah, saudara harus rela nggak kelihatan. Dalam proses, saudara, saya sekarang mengerti kenapa Tuhan diam 30 tahun. Karena ternyata saudara, kalau normal dari karbon sudah masuk nih ke dalam sampai hampir mendekati inti bumi, minimal harus 300 tahun untuk jadi intan atau permata. Dengan segala warna, dengan segala keindahan. Tapi itu belum membuat saudara disebut intan. Karena sesudah itu ada 1 kali lagi proses. Mulai dari diangkat, disemprot air dengan tekanan paling tinggi, dipotong, saudara digosok minimal kalau disebut permata atau berlian benar sempurna 3.000 polesan atau 3.000 potongan. Baru saudara bisa disebut apa saudara? Permata, intan atau berlian. Saya juga baru pelajari karena ternyata saudara, intan itu yang pertama. Jadi kalau saudara dipotong tapi belum sampai diselip, belum sampai saudara ya 3.000 kali, itu masih tetap bisa disebut intan. Tapi permata, saudara sudah harus mengalami pemotongan demi pemotongan kurang lebih 3.000 kali. Tapi yang namanya berlian, saudara harus sudah dipasang. Saudara cincin, mahkota atau apapun. Nah, hari ini saudara, ya, saya tidak minta saudara 300 kali ya, atau 3.000 kali dipotong, tapi siapkan dirimu karena suka tidak suka. Engkau harus berani lewati dibakar, saudara. Suka tidak suka. Kau harus lewati berani turun. Kenapa penari saya paksa ke daerah? Saudara, engkau tidak turun, engkau tidak pernah bisa jadi. Saudara, kenapa anak-anak saudara yang namanya STT harus ke daerah, rock harus ke daerah? Kau tidak berani turun, tidak bisa. Saudara, itu standar, itu standar. Setelah itu engkau harus berani dipotong. Pada waktu engkau berani dipotong,
barulah engkau bisa jadi. Yang mengerikan saudara ya. Saudara, saya baca sebuah cerita tapi juga film, judulnya begini. Apa yang membuat engkau menjadi tiran? Yang membuat engkau menjadi iblis di dunia ini. Saudara, dan kalimat pertamanya dibilang begini, engkau harus sangat disakiti. Engkau harus sangat dididik, sangat direndahkan, sampai engkau punya 1.000.000 kebencian, 1.000.000 dendam. Dan yang lucu dia bilang begini, biarkan mereka dari pohon jadi karbon dan berhenti di situ, maka mereka jadi tiran iblis dunia. Kalian bisa mengerti maksudnya? Ini pohon, kalau jadi karbon warnanya apa? Hitam. Saudara berhenti di situ, saudara jadi apa? Tiran. Saudara mungkin tidak pernah tahu Hitler 3 kali mau mati. Hitler direndahkan, pernah diinjek-injek orang. Saudara mungkin gak pernah tahu Saddam Hussein, saudara miskin semiskin-miskinnya. Persoalannya, mereka berhenti pada waktu mereka jadi hitam. Mereka tidak pernah terus sampai mereka jadi apa? Permata. Bilang ke setiap dirimu, saya tidak akan berhenti pada waktu saya jadi karbon. Saya akan berhenti pada waktu saya jadi permata di mahkota Yesus, di hati Yesus, di cincin yang dipakai oleh Yesus. Saya berdoa kalian mengerti ini. Ini beda tipis. Saudara mau berhenti di lembah baka, saudara mau berhenti di padang gurun, saudara mau berhenti di proses, maka saudara akan jadi tiran. Saudara akan jadi hetat, saudara akan jadi iblis dunia. Tapi saudara berkata, go ahead, terus. Maka saudara akan keluar jadi pemimpin permata, bahkan berlian di tangan, di hati, di kepala bahkan Tuhan. Saudara, dan hari ini saya mau ambil dari saudara Elia. Ya, dark side. Saudara, artinya ini loh proses jadi karbon dulu. Sampai jadi permata. Ya. Saya berdoa setiap orang mengerti ini. Tidak ada saudara pemimpin hebat. Mau itu Stalin, mau itu saudara ya Bill Gates, mau itu saudara Ibu Iin, mau itu saudara Lim Swee Lyong. Tidak ada yang tidak melewati ini. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada yang born saudara menjadi apa? Pemimpin. Pemimpin harus dibentuk. Pemimpin harus dibentuk. Jadi saudara tidak bisa bilang begini, enak ya kayak Joshua. Enggak. Ada banyak proses yang saudara tidak tahu. Walaupun dia anak Ibu Iin. Saudara contoh aja Miel nih saudara. Saudara dari umur 6, saudara dia sudah kebaktian dan dia kebaktian gak pernah bolos loh. Saudara pasti pernah bolos, dia gak pernah bolos. Dari sejak dia lahir saudara. Saudara dan setiap acara pasti sakit. Kenapa? Serangan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara hari-hari di mana ada banyak serangan banjir. Saudara ada kematian, dia tidak tidur semalaman. Saudara, dan itu anak-anak saya baik Stephen, Joshua alami itu. Saudara sejak dari dalam kandungan. Saudara sejak dari dalam kandungan Joshua itu keracunan berkali-kali saudara. Sampai dokter berkata belum tentu dia bisa lahir. Pada waktu lahir seluruh badannya saudara gatal. Saudara Stephen itu alergi saudara ya. Debu saudara, dan dia harus pelayanan di Bantar Gebang di sini. Jadi saudara mau tahu berapa tahun dia sinus sampai tidak bisa mendengar? 12 tahun.
Jadi kalau saudara berkata, dia born, enggak. Tetap harus dibentuk. Tetap harus dibentuk. Enggak ada, saudara. Pemimpin dilahirkan. Pemimpin dibentuk piece by piece, day by day. Bahkan saudara dipotong sisi demi sisi. Pastikan kau tidak berhenti di tengah karbon. Kau berhenti jadi permata. Pastikan itu. Pastikan kalau saudara mau jadi pemimpin, saudara berkata begini, penderitaan itu sudah pasti. Tantangan itu ada di bawah kakiku. Dipotong, diproses, itu adalah honor, kehormatan. Menanggung beban adalah tugas dan tanggung jawab. Pastikan itu. Pastikan itu. Dan tidak ada kata quit. Tidak ada kata kepahitan. Ingat ya, kalau saudara sudah mulai pahit, saudara harus berkata begini, gua gak mau jadi karbon. Iblis dengar ya. Saya tidak akan pernah membiarkan hidup saya jadi iblis di dunia ini. Saudara, hari itu saya berdiri di potret Hitler, saudara. Dan pada waktu saya berdiri di potret Hitler, itu keluar, saudara, roh pembinasa keji. Saudara, dan roh ini bilang begini, ketawa di depan saya. Dia bilang begini, aku akan keluar lagi akhir zaman. Saudara, ini kurang lebih 7-10 tahun yang lalu. Tapi aku belum temukan orang yang begitu pahit seperti Hitler. Aku belum temukan seseorang yang begitu membenci seperti Hitler. Aku belum temukan orang yang begitu kejam yang bisa kutunggangi seperti Hitler. Jadi kalau saudara berhenti, ada buahnya roh itu nyari loh saudara. Dia nyari siapa yang bisa ditunggangi. Sampai di sini mudeng. Nah ya, dia nyari. Every day jutaan malaikat jatuh mencari yang bisa ditunggangi. Every day. Dia butuh karbon. Tapi Tuhan tidak bisa tunggangi karbon. Tuhan butuh permata-permata. One step lebih lagi. Hari ini saya mau, ini baru cerita jadi karbon. Ya, bagaimana reaksi dari karbon kita lewati sampai jadi permata. Ya, mari kita lihat Elia. Saudara, ini dark side, saudara ya. Saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 9 sampai 2 dan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, sembunyilah di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi engkau makan di sana. Lalu Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu 11 bulan. Saudara bisa bayangin gak sih? 11 bulan ya, saudara makannya cuma sisa burung gagak. Ya, daging sepotong. Saudara bayangin. Saudara bisa bayangkan gak roti sepotong? Burung gagak itu bisa bawa kira-kira krosang gitu gak sih? Kira-kira burung gagak bisa bawa yang gede gitu gak sih? Enggak. Tidak ada teman. Saudara, yang pertama ya, kesepian, kemiskinan. Saudara muepet. Itu proses karbon dalam hidup setiap kita. Saudara, tapi persoalannya ada orang jutaan berguguran di situ. Baru di situ loh, baru proses pertama loh. Sudah marah, kecewa, berontak, tinggalkan Tuhan. Sorry aja. Kalau yang di situ gugur, iblis gak bisa pakai, Tuhan juga gak bisa pakai. Saudara ya.
Jadi jangan harap saudara akan jadi kalau saudara tidak lewati proses. Bisa mengerti? Nah, proses pertama, saudara, saya lewati sangat banyak. Saudara, hari itu saya benar-benar tidak punya makanan, tidak punya rumah, tidak punya tempat. Saudara, di Belanda lah, yang saya sendiri. Saya nggak mau ikut iman ayah saya. Saya nggak punya tempat tinggal. Saya nggak punya, saudara, bahkan izin tinggal di Belanda. Saya nggak punya uang. Tiap hari, saudara, saya cari burung gagak saya. Saudara, tiap hari itu saya gini, Tuhan, hari ini apa lagi? Tiba-tiba saya jalan ke sekolah, saudara, ada pengumuman. Pameran makanan Indonesia. Siapapun boleh daftar. Saya langsung daftar. Itu burung gagak saya. Saya langsung daftar, bikin bergedel, saudara. Dan saya untung hidup 5 hari. Kemudian setelah gagak yang lalu, saya tanya lagi, Tuhan, gagak apa lagi yang bisa membuat saya hidup? Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang, saudara, temui tante ini. Saya temui tante itu dan kemudian saya bilang, tante sendiri, hidup sendiri. Saya masih ingat namanya Tante Ving, orang Belanda asli. Saudara, dia bilang, iya saya hidup sendiri. Saudara, dan saya bilang, boleh nggak saya bantuin bersih-bersih rumah, belanja dan sebagainya. Dia bilang, boleh banget. Saudara, dan saya mulai kerja di situ. Itu adalah burung gagak saya. Saudara, dan burung gagak saya selama 7 tahun. Saudara, itu tidak terjadi, saudara ya. Selama saudara sekali 2 kali 7 tahun. Saya harus everyday atau setidaknya setiap bulan, saudara, tanya Tuhan burung gagak saya. Tapi kalau saya nggak lewati itu, saya nggak lewati Mahanaim, sampai ini jadi. Tahukah saudara, hanya untuk saudara ya, membuat mobil bisa masuk tempat ini, saya butuh berdoa sampai burung gagak mendatangkan hari itu, saudara. 6, saudara ya, molen. Dari mana? Saudara, dari pemerintah salah jadwal. Harusnya saya lupa persisnya, misalnya nih ya, harusnya 17, angka 1-nya itu kehilangan. Jadi cuma 7 ya. Saudara, datanglah semuanya. 6 molen sudah dicampur sama saudara, sama batu, sama semen. Dan mereka bilang, belum siap. Belum ada bekistingnya, belum ada apa-apa. Gimana bisa ngecor? Dan itu kalau enggak dituang, saudara, merusak. Akhirnya singkat cerita, orang itu kenal saya, dia bilang gini, Bu, jadi pabrik semennya ini kenal saya. Dan itu salah satu yang sampai hari ini saudara masih berhubungan dengan kita, membangun banyak hal. Dia bilang, Bu, ada tempat yang butuh dicor enggak? Gratis, free dari pemerintah. Karena dia kurang angka 1-nya. Ya, jadi kalau misalnya 14 dia cuma tulis 4, 1-nya itu enggak kelihatan, saudara. Saudara, kalau 7 dia cuma tulis 7, 1-nya enggak kelihatan, saudara. Saudara, dan ujungnya itu dicor semua. Itu burung gagak yang sampai hari ini membuat Mahanaim ada. Sampai hari ini. Kalau saudara tidak pernah lewati itu dalam hidupmu, itu memang dark side. Bagaimana saudara mau dikasih rumah besar, pabrik besar, pelayanan besar, dan kau tidak bisa lewati dark side ini, tiba-tiba pengen jadi abang Leo. Saudara bisa ngerti? Saudara tidak pernah bisa lewati dark side ini dengan engkau menemukan dan jalan dengan burung gagakmu, saudara. Dan engkau mau berkata engkau mau jadi pemimpin besar. Saudara, hari itu Elia sendirian. Tidak ada yang temenin. Kenapa Mbak Susan, Mas Nur sendirian saya taruh di sana? Selama kau tidak berani sendiri, kau tidak pernah bisa jadi pemimpin. Saudara, Ibu Ruth, pertanyaan 17 tahun yang lalu. Gini-gini pinter-pinter bodoh, saudara ya. Kadang-kadang pertanyaannya jengkelin banget.
Tapi pertanyaannya itu akurat banget saudara. Dulu pertanyaan yang pengen saya bunuh saudara rasanya itu ya, karena dia bilang begini, apa gunanya mengasihi? Apa gunanya mengabdi? Mengabdi dan mengasihi adalah pekerjaan paling bodoh yang saya lihat dari mama saya lakukan buat papa saya. Wah, itu seluruh badan saya pengen marah saudara. Pengen mencincangnya saudara. Karena buat saya mengasihi dan mengabdi adalah sesuatu yang sangat precious. Gak pernah bodoh. Dan hari itu saya cuma jawab begini. Bilang sama Tuhan Yesus. Bodoh dia mau mati di atas kayu salib. Bodoh dia mengasihi kamu. Bodoh dia mau turun ke dunia dan ambil selamatkan kamu. Bilang sama Yesus. Kalau kamu berani. Itu jawaban saya sama dia. Saya udah gak tahan saudara. Saudara, kenapa banyak orang tanya, kenapa ibu sangat dekat sama Ibu Ruth? Karena saya paling bisa marah sama beliau. Kalau sama yang lain itu kalau saya marah, ya itu saudara, baru kena api dikit sudah mental saudara. Saudara jangankan orang loh, adik saya Pak Samuel. Kalau saya marahin, dia langsung angkat badan, gebrak meja. Jadi kami itu kalau berkelahi di rumah kayak begitu saudara. Saudara dia gebrak meja dan dia bilang begini, saya enggak akan ketemu kamu lagi. Dan kalau saya bisa, saya bunuh kamu. Itu pengakuan dia, berkali-kali dia cerita ya. Jadi enggak bohong saya, enggak melebihkan. Itu pengakuan dia. Saudara, jadi bayangin adik saya aja begitu reaksinya. Tapi kalau sama Ibu Ruth tuh kami bisa istilah saya ya. Saudara, saya mengeluarkan lahar kepanasan yang cukup tinggi saudara. Saudara dan dia tetap hidup saudara. Itu saya bersyukur. Jadi berkali-kali kosong. Gak tahu udah berapa puluh kali kosong. Saudara tapi hari itu dia bertanya begini sama saya. Bu, semua pemimpin kesepian. Di atas itu tetap ujungnya sendiri. Apakah ibu tidak akan pernah kesepian? Saya orang keras kepala. Saya bilang enggak. Saya enggak akan pernah kesepian. Saya punya Tuhan. Saya punya Roh Kudus. Saya punya malaikat. Dan saya akan seret sebanyak mungkin orang yang mau dididik. Dan mau diseret. Untuk bersama-sama saya. Tapi saya mau berkata, nak. Walau bagaimana. Seberapapun engkau bisa menyeret, seberapapun engkau bisa mengharapkan teman, link, saudara, orang-orang side by side, saudara. Tetap seorang leader, saudara, harus tahu menghadapi peperangannya sendiri. Hari itu saya pendarahan 1 tahun. Dan saya bahkan hampir tidak bilang ke siapapun. Walaupun beberapa kali ketahuan. Salah satunya pada waktu KKR di Jogja. Saudara yang nyetirin saya sudah bingung. Seluruh mobil saudara penuh darah. Saudara saya 1 tahun pendarahan. Gak berhenti. Dan hari itu pada waktu Tuhan bilang, buang aja nak. Iblis bilang sama saya, aku datangi kamu. Dan kita akan face to face. Bertemu. Itu ada roh maut, itu ada malaikat yang jatuh. Saudara dan hari itu ada Ibu Ruth, ada Pak Luki, ada Pak Steve Alva bilang, ada Bunita. Bu saya temenin, saya bilang enggak. Ini perang saya. Ini perang saya. Mau tidak mau saya hadapi sendiri. Kalau saudara mau jadi sukana dark side, ini harus dilewati. Ini harus dilewati. Dan tanganmu akan semakin kuat memegang pedang. Kakimu akan berdiri dengan teguh. Bukan karena kita hebat,
Tapi itu adalah the most intimate time. Saudara, hari-hari seperti itu bukan hari terburuk dalam hidup kita. Itu bukan hari yang paling menegangkan dan mengerikan. Tapi itu harus jadi hari paling precious, paling intim antara saudara dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa lihat itu, bahwa hari-hari itu adalah hari paling intim. Hari cuma antara engkau dan dia. Hari paling mengagumkan. Hari paling, saudara, tidak ada jarak antara saudara dan Tuhan. Maka saudara tidak akan bisa merubah karbon, melewatinya menjadi permata. Mari kita teruskan. Saudara, itu baru satu, baru awal. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik itu jatuh sakit. Dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Lalu Elia mengambil anak itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Saudara, saya tidak mengambil sampai anak ini bangkit. Why? Karena tidak selalu happy ending. Enggak selalu. Beberapa. Karena kesalahan. Saudara, orang bisa mati. Orang bisa mengalami bencana dalam pelayanan kita. Saudara, dan itu adalah satu periode seperti yang saya katakan, engkau suka tidak suka harus turun. Tidak ada satupun pemimpin yang bisa jadi permata tanpa engkau harus turun. Engkau akan habis. Kelihatan jelek, salah. Kalau hari-hari itu saudara biarkan iblis bicara, jiwamu bicara, mati kamu. Kalau jiwamu mulai melo-melo gak jelas, mulai berkata kamu gak sanggup, saudara harus terus konfront. Saudara, itu misalnya iblis bilang begini, kamu salah sih. Saya bilang begini, dari awal Tuhan tahu siapa saya, begonya saya. Tapi kasih karunia-Nya akan membuat setiap kesalahan Tuhan mereka buat kebaikan. Saudara, iblis bilang dia mati karena engkau. Saya bilang mungkin. Tetapi saya tahu tidak akan pernah darahnya sia-sia. Karena setiap kali lawatan terjadi, memang harus ada darah tertumpah. Dan hari-hari seperti itu, kalau saudara ini gak ngelotok firman. Saya gak ngelotok ayatnya ya. Saya gak kayak Pak Luki, kamus berjalan yang tahu ayatnya. Tapi hampir semua bagian firman itu ada di sini, saudara. Dan Alkitab berkata begini, Roh Kudus itu akan diberikan untuk mengingatkan engkau. Tapi kalau saudara tidak baca firman, yang mau diingatkan apa? Bisa ngerti? Kenapa Pak Yusak itu bilang baca firman day and night. Karena pada saat engkau face to face dengan iblis, dengan semua masalah,
firman demi firman menciptakan dan memenangkan pertempuran. Saudara, iblis bisa bilang semuanya. Iblis bilang Mahanaim akan hancur. Saya bilang Mahanaim punya Tuhan. Dia yang memulai, dia yang menyelesaikan. Saudara, dia bilang kamu pasti habis. Saya bilang dari dulu ayatnya berkata, aku harus semakin kecil, Yesus semakin besar. Semua orang mengutuki engkau dan bilang Mahanaim bego, salah, bikin masalah. Saya bilang bagus, kalau belum bikin masalah berarti saya belum mirip Yesus yang suka cari gara-gara. Kalau saudara ndak bisa ya, sampai udah kayak begini ya. Itu istilah saya, makanya Pak Agung selalu bilang, dia mah M16. Saudara tahu bedanya senapan biasa sama M16? Kalau senapan biasa tuh kokang dulu, jeder. Kalau M16 itu nggak berhentinya. Habis jeglak, habis lagi jeder. Saudara, kita ini di medan pertempuran. Saudara, maaf ya, bukan James Bond. Kalau James Bond peluru 7 cukup, saudara. Tapi saudara ini, biar bagaimana walaupun panggilanmu imam, raja, saudara, salah satu yang terkuat panggilanmu adalah tentara. Dan kita di medan paling depan, kita penerobos, kita yang paling face to face dengan iblis, kita yang paling face to face dengan semua keadaan. Kita yang menetapkan, mau tidak mau saudara harus bawa UZI atau M16. Saudara, UZI kalau saudara nggak mau yang berat. Saudara, dan saya baru tahu saudara, bahwa LUC anaknya saudara Stanley namanya itu, artinya adalah Tuhan, sumber kekuatan, penguasa, penentu kemenangan dalam pertempuran. Saya bilang ini pantasan dia namanya Uzi. Dan ternyata salah satu nama Tuhan yang banyak disebut dalam bahasa aslinya adalah El-Uzi. Saudara, dan hari itu saya bilang, dan pada waktu saya mendapat pewahyuan itu persis sebelum anak Stanley lahir. Dan Tuhan bilang ini akan menjadi anak jaminan, tanda, pertanda bahwa kemuliaan dan pertempuran kamu yang pegang, kamu yang menang. Karena itu anaknya namanya El-Uzi. Anaknya Joshua namanya El-Eyon. Yang tertinggi, yang menetapkan, yang memastikan, yang menciptakan. Saudara bilang biar bersautan El-Uzi dan El-Eyon. Saudara ya, saudara sekali lagi. Buat sampai di dalam ini istilah saya, dicowel apapun keluarnya firman. Ada banyak orang ini kalau dicowel ya saudara ya. Saudara keluarnya apa? Kenapa sih gue miskin? Dicowel lagi. Kenapa sih HP hilang? Menderita banget, Tuhan gak sayang. Dicowel lagi. Saya kesepian. Udah. Yang begitu udah sorry deh. Susah. Saudara coba cowel saya. Saudara hari itu saya ngandung 6 bulan. Saudara tiba-tiba taksi berhenti di tengah jalan, tol. Saya bilang sama topir taksinya, terima kasih Pak, saya bayar, saya turun. Saya bilang gini, terima kasih please. Saya akan jalanin ini, tol. Dan saya akan rebut ini jadi milik saya. Saya jalanin dengan hamil 6 bulan sampai tol Bekasi. Saudara hari itu iblis coel anak saya mati. Saudara tahu setiap kali di rumah sakit saya bikin KKR. Saudara setiap kali di ruang, anak saya kan di ruang ICU. Kami punya ruangan buat orang-orang yang menantikan kabar buruk. Itu saat paling mengerikan saudara. Karena begitu bunyi intercom ya. Wing gitu ya, berarti ada yang kritis. Nanti tinggal disebut namanya. Ya misalnya ya, Ibu Indriati gitu ya, atau namanya Bapak Agatha gitu saudara ya. Itu berarti yang disebut namanya kita harus lari saudara. Karena keluarga kita yang di dalam itu kritis. Saudara, dan semua tidak ada yang bisa tidur. Mau tidur ayam pun itu tiap menit nguing loh saudara. Tinggal tunggu giliran aja siapa. Saudara, dan saudara pikir saya 2 minggu loh di situ. Tidur di situ. Dalam keadaan baru
operasi sesar. Dan saya pendarahan everyday. Apa ada hari itu yang beberapa yang besok apa ada saya ngeluh. Saudara, setiap kali ya iblis coel saya. Saudara, saya kumpulin. Saya bersaksi. Saya doain dari satu demi satu. Saya main gitar. Saudara, buat sampai iblis tuh ngomong begini ya. Please jangan coel dia. Kalau coel dia ujungnya kita dibabat habis. Sampai iblis ngomong semua anak buahnya. Awas ya lu coel dia. Ini masalah besar. Lu jangan coel dia. Jadi perintah jangan coel kita. Bukan datang dari Tuhan, datang dari iblis. Karena apa? Seluruh badanmu ini senjata. Seluruh badanmu ini. Saya enggak cerita semua Elia. Saudara bayangin ya, begitu orang mati yang keluar apa? Bam, kuasa membangkitkan. Saudara, begitu kelaparan, bam, yang keluar apa? Kuasa pelipat gandaan. Begitu mau ditangkap sama polisi-polisi tentara kurang ajar, yang keluar api dari langit. Begitu ditantang saudara 400 saudara yang keluar. Ini mengerikan saudara. Sudah api dari langit kekejamannya, semua orang digorok loh satu-satu. Saudara, itu iblis sampai berkata, please jangan dekati. Saya berdoa, kok isi hidup ini ya. Firman demi firman demi firman. Cinta demi cinta demi cinta. Saudara, kalau ada statement Tuhan, janji Tuhan. Itu saudara di rumah itu apa ya istilah saya, dikandung. Sampai istilahnya setiap selmu ini keluar itu. Saudara, hari-hari ini masuk 22. Saya terus kandung saudara, tahun kegenapan, tahun sepakat, tahun double porsi, tahun Kristus, tahun saudara pengertian. Terus itu saya kandung. Sampai misalnya nih, saya dengar apapun kemarin, ceritanya saya dengar banjir. Saya langsung bilang ini, dengar please, berhenti banjir. Tahun kegenapan, pelipat gandaan kuasaku, double porsi. Saya berdoa saudara mengerti ini. Ini dark side ya, baru sedikit. Nah, saudara, ini lagi. Setelah ini kuserahkan kepada Nita. Ya. Saudara, karena kita masih banyak melakukan. Ini baru sedikit. Ya, ini baru proses karbon dikit. Kalau saudara tanya, Bu, perjalanan berapa lama buat jadi permata? Dalam hidup saya sampai hari ini menurut saya masih. Saudara, perjalanan 55 tahun. Saya bangga banget sih. Tuhan memulai dari hidup saya tidak di luar kandungan, dari dalam kandungan. Kan asik ya kalau cerita kayak saya. Saudara tuh gak pernah bangga sih. Kalau saya bangga banget. 1 tahun saya mati dan bangkit lagi. 3 tahun kanker dan saya sembuh. 9 tahun meningitis, koma 40 hari dan saya bangkit. 25 kali tabrakan. Saudara, 5 kali operasi. Keren. Saudara, 3 kali dilecehkan. Namanya kemiskinan, itu mainan saya. Saya ubah setiap kemiskinan menjadi berkat, menjadi kekayaan. Namanya bodoh, dibilang orang paling bodoh semahanaim, sesekolah, se-Belanda. Direndahkan, diomongin orang. Saya tuh diomongin orang itu kan sedunia, saudara. Saudara pikir sampai hari ini, saudara bayangin ya, hari ini saya pergi KKR, saudara, di sidang. Saudara, dan sidangnya langsung berkata, kami dengar ibu punya taman dan setiap kali ibu masuk ke taman itu, ibu memanggil Pak Yusak dan Pak Agung. Sampai saya bilang, taman, gue tuh jarang-jarang masuk taman, yang punya taman tuh Bu Iren dan Bu Nani. Kenapa gue juga yang disidang? Saudara, kemudian dia bilang gini, saya dengar ibu punya green room di SARK.
Dan ada gambar Nyi Roro Kidul karena ibu penyembah Nyi Roro Kidul. Ya ampun. SHRK itu bukan punya saya. Ya. Saudara, tapi saya nggak bisa teriak begitu ya. Saya akan jawab dengan manis, saudara ya. Saudara, saya akan jawab dengan manis. Dan itu setiap kali loh. Sampai hari ini loh saudara. Ibu kenapa mencurahkan anggur di tanah? Sidang. Saudara, dan kalau saudara sedikit disalah artiin di sidang, nangis. Saudara Bombay tertekan. Mau apa? Saudara, itu sudah paket jadi pemimpin. Amin. Bilang itu paket kita. Membawa kemuliaan, membawa lawatan, membawa kekuatan, membawa surga, menginvasi bumi. Itu kayak angkat barbel itu loh. Saudara bisa bayangin gak sih? Kalau saudara angkat barbel 5 kilo. Ya Joshua punya 5 kilo, 10 kilo dan berapa kilo ya Jos? 10 ya mentok ya. Saudara, kalau saudara angkat 1, berat. Terus besok gini, pegel. 3 hari, pegel. Tapi di roh seperti itu. Saudara bisa ngerti? Di roh itu jangan pernah jadi cengeng. Saudara, saya nggak tahu lagi bagaimana mengungkapkan ya. Saudara, generasi terakhir. Apa yang Musa alami 80 tahun. Saudara, saya alami mungkin 20 tahun. Saudara harus alami 20 hari. Dan saudara keluar dan bersinar. Tapi saudara jangan cuma amin. Saudara bisa ngerti nggak sih? Yang saya alami kira-kira dipadetin. Loh, Tuhan kan tetap adil toh. Jadi gak bisa berarti bilang 20 hari berarti gak ngalamin apa-apa. Ya gak bisa. Ada hal-hal sejuta ya yang saya gak bisa ceritakan bahkan sampai hari ini. Apa yang saya hadapi di rumah. Apa yang saya hadapi dengan orang-orang yang paling dekat. Pengkhianatan. Penipuan. Saya gak bisa ceritakan. Tapi sekali lagi, is part. Darkness. Saudara yang membuat kita. Darkness yang tidak membuat kita jadi tunggangan iblis. Tapi darkness yang membuat karbon menjadi permata. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara, dan ayatnya dikatakan. Ya, saudara bayangin ya, ada orang dipanggil nih, Obadja itu dipanggil. Tapi jawabnya begini, apa dosa yang telah aku perbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya. Saudara dulu ya, sampai hari ini bahkan. Beberapa orang kalau saya panggil tuh udah gemeter dulu. Ngomong gini, gue salah apa ya? Gue salah apa ya? Kenapa dipanggil buiin ya? Saudara, ini walaupun ini kecil, saudara, pemimpin itu ditakuti. Belum tentu engkau disayangi. Kadang-kadang engkau ditakuti dan dijauhi. Dan kalau itu engkau merasa tertolak, sakit, bodoh. Bayangin ya, bahkan di sanggar. Saudara, kalau Cinike nggak ada, semua bisa bahagia. Karena bisa apa? Nggak kerja. Kalau begitu Cinike datang, beberapa langsung bilang, Cinike datang, Cinike datang. Cepat pura-pura kerja. Bahkan kadang-kadang, saudara, ini dulu ya. Saudara, Obadja itu supaya pura-pura kerja, ini namanya Obadja beneran ya. Yang sekarang luar biasa di Papua. Begitu dengar Cinike datang, saudara, yang rollnya sudah bagus, dibuka lagi saudara. Pura-pura ngerol. Hanya supaya apa? Kelihatan apa? Kerja. Saudara, ya gak apa-apa. Saudara, ini bahkan ya, saya itu dulu setiap kali saya jalan, Holmes tuh yang di situ ya.
Saya tahu dari jauh ada Holmes ya. Dia minggir, jeret. Cuma hanya karena apa? Nggak mau ketemu saya. Tapi kalau itu membuat saudara tertolak. Saudara, berapa banyak orang yang setiap kali saya tegur dia bilang, Ibu Iin menolak, membuang. Setiap kali saya kasih uang, saudara, mereka juga salah arti. Maunya apa sih? Mau membeli saya? Siapa yang mau beli? Gitu loh. Ya. Saya bantuin, dia bilang ini, Ibu gak percaya ya sama saya? Gak dibantuin, saya gak diperhatiin. Itu biasa. Ya kalau istilah kita pendeta-pendeta gini ya. Pendeta kurus dibilang saudara melarat, gak punya iman, menderita. Pendeta gendut dibilang kurang penguasaan diri, rakus dan suka makan. Ya. Pendeta miskin sederhana dibilang tidak punya iman. Saudara pendeta kaya dibilang suka makan duit jemaat. Saudara pendeta pas-pasan kayak saya disebut apa? Pendeta gila, saudara ya. Karena tidak menikmati berkat Tuhan. Saudara kerja terus. Jadi tenang aja. Galak kayak saya dibilang tidak berperi kemanusiaan. Saudara nanti pendeta yang baik, lemah lembut kayak Pak Fendi dibilang tidak punya kuasa. Ya. Saudara yang suka siksak seperti saya mengikuti roh disebut pelin-pelan dan orang paling tidak mengerti peraturan. Tapi orang yang lurus dalam peraturan dibilang itu pemegang Taurat tidak mengerti roh Allah bekerja. Jadi kalau saudara mau jadi pemimpin dan saudara tidak siap dimaki dengan apapun yang kau buat, ya lupakan. Dan jadilah biasa-biasa saja. Tapi kalau saya boleh bicara, saudara ada di camp sini. Tidak tahu dipaksa orang tuamu, anak STT banyak yang terpaksa. Atau karena terjebak keadaan, terseret sama orang tua. Itu rekayasa Tuhan. Dan di tempat ini, no one diciptakan, dipanggil untuk biasa-biasa. Karena Tuhan bahkan janji sama saya. Semua panglimamu raja-raja. Dan yang paling lemah akan mengembalakan 1000 orang. Tetapi keluarga dalam Mahanaim akan seperti Allah. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Jadi saudara mau apapun, pilihannya kayak Pak Samuel tuh. Saudara setiap dikit lari, tiap lihat pisaunya Tuhan lari, tiap lihat obornya Tuhan lari. Saudara yang lain sudah selesai, dia masih karbonnya aja ditukar, dikejar-kejar api terus. Kan lebih baik kayak Ibu Ruth ya. Menurut saya 2 orang yang paling suka saya sambar itu Ibu Ruth sama Leo. Mereka itu duaan menyodorkan diri, saudara. Ya sudah tahu loh saudara, bahwa pasti saya sambar, pasti. Kalau ada apapun pasti saya sambar. Mereka menyodorkan diri. Enak, cepat jadi karbon. Saudara percayalah kalau sudah disambar petir, cepat saudara. Gosongnya itu cepat. Saudara tahu panasnya petir, ya, itu membuat saudara gak kerasa saudara. Tapi kalau saudara saya bawa korek api atau bawa obor, pelan, pelan, lebih sakit. Lebih sakit. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan kerjakan. Kerjakan. Ya. Hari itu kami doa malam. Ada film kungfu panda. Dan Pak Luki bilang, Tuhan bilang ada Tai Lung. Kalau yang pernah tahu film panda. Hari itu Tuhan ngomong sama saya. Kalau anak yang paling kamu kasihi akan menusukkan pedang ke kamu, apakah kamu akan tetap mengasihi? Saudara belum apa-apa. Tuhan tanya. Kalau anakmu yang ketiga, Ibu Iren yang lihat, harus kau letakkan di mezbah seperti Ishak.
apakah engkau akan tetap menyintaiku? Jangankan soal uang, mobil. Tapi saya berdoa saudara ngerti. Saudara, kita tidak punya banyak waktu. Mungkin saudara seperti yang saya bilang. Kalau saya melewati ini, saudara 55 tahun. Saudara mungkin harus melewati, saudara mentok-mentok 3 tahun. Tapi saya berkata siapkan diri. Jangan berhenti jadi karbon. Jangan berhenti jadi karbon. Tapi terus sampai jadi permata. Ada banyak hal yang selanjutnya. Tapi saya berdoa ada keletihan, ada saudara segala sesuatu. Saya berdoa ini menyiapkan saudara. Jangan pernah berpikir saudara sudah tahu. Karena semuanya ya one day, tiap tetes kebenaran itu akan sangat berarti. Ini istilah saya nih. Saya tidak akan biarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ada titik yang kosong. Saya melangkah, saya berpikir, saya melihat, saya berbuat, saya berkata-kata, saya mendengar semuanya based of firman, based of hati Tuhan, based of pikiran Kristus. Sehingga ujungnya hari-hari ini dicoel apapun, reaksimu akan kebenaran. Reaksimu akan kebenaran. Mari Bu Nita teruskan.